Pertama, tentunya ucapan terima kasih kepada pemandu atau moderator pada malam hari ini yang baru saja telah membuka acara ini. Aplaus buat Ibu Hajah Siti Fatimah yang telah memoderatori malam terjadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan moderator beliau udah cakap lah, udah mendapatkan titel new leader, kemudian mendapatkan juga peraih umroh, peraih mobil, pokoknya mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan malam ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semuanya apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, semangat. Teman-teman semuanya, tentunya tidak bosan-bosannya kita terus ya bersama-sama menuntut ilmu. Terutama pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana tentunya kita menjadi satu pemimpin, karena barang siapa yang kita bisa mampu memimpin, ya, maka dunia itu menjadi milik kita gitu. Nah, pada kesempatan ini kita ambil judul Be a Great Leader, ya, bagaimana cara kita menjadi leader yang great, yang besar. Tujuan kita tadi sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa tujuan kita adalah pertama, kita ingin memiliki bisnis yang besar. Bagaimana cara memiliki bisnis yang besar? Dengan cara memiliki, yaitu tadi, great leader. Bagaimana suatu negara dipimpin oleh great leader? Kita berbicara tentang salah satu sejarah dari Singapura misalnya. Sebelum saya infokan bagaimana cara strategi kita, bagaimana kita menjadi leader, tapi kita akan iktibar, ya, bagaimana Singapura itu yang awalnya dijajah berganti-ganti oleh Inggris, kemudian pernah juga oleh Portugis, bahkan sebelumnya itu menjadi satu kekuasaan Nusantara yang dipimpin oleh oleh kerajaan dari Palembang, ya, Dharma Wangsa. Nah, kemudian pencetusnya adalah kurang lebih di tahun 1950-an Singapura menyatakan merdeka, dan salah satunya, ya, dipimpin oleh beberapa kalau dulu itu zaman revolusi itu ada pemuda-pemuda lah istilahnya semacam itu, dan kita kenal dengan nama yang namanya Lee Kuan Yew. Nah, Lee Kuan Yew itulah pada saat pertama dinobatkan sebagai Perdana Menteri, ya, kemudian beliau melakukan gebrakan. Nah, sampai kemudian, ya, wafatnya, saking mereka berjasa terhadap perkembangan Singapura, maka Singapura, ya, melakukan bergabung sampai 1 pekan, kurang lebih 1 minggu sampai beliau dimakamkan. Nah, apa yang kira-kira kita belajar dari beliau? Pertama, bahwa Singapura adalah negara kecil yang notabene itu gampanglah diinvasi oleh negara-negara tetangganya. Yang kedua, tentunya bahwa negara itu adalah negara jajahan Inggris, ya, yang kemudian secara resmi sudah betul-betul merdeka di tahun kurang lebih 1950-an lah, kurang lebih. Saya tepatnya lupa. Nah, saya belajar dari Lee Kuan Yew pada saat itu menggebrakan bagaimana satu negara kecil itu bisa menjadi macan Asia. Maka diperlukan yang namanya satu pemimpin, di mana pemimpin itu kalau bisa memimpin dengan baik, bisa memimpin, bisa istilahnya memajukan masyarakat di negaranya. Bayangkan aja, Singapura penduduknya kurang lebih dulu itu sekitar hanya 2 jutaan, 3 jutaan. Ya, bahkan sekarang itu 70% penduduknya itu berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Singapura. Nah, bagaimana cara Lee Kuan Yew itu memimpin? Yaitu beliau itu memimpin adalah dengan cara memintarkan diri pada saat negosiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan negosiasi adalah bagaimana satu negara kecil itu mampu bisa menguasai perdagangan, bisa mampu menguasai pariwisata, bahkan negara-negara tetangganya kalau dibilang per kapitanya itu jauh ketinggalan dibanding dengan negara kecil itu. Nah, berarti majunya suatu negara misalnya itu terletak dari pimpinannya. Nah, kita berbicara sekarang
bagaimana kehidupan kita di PTBES ini. Nah, PTBES memiliki persamaan. Adalah misalnya kalau tadi berbicara tentang negara, PTBES itu adalah suatu perusahaan. Sama ini negara, ini adalah perusahaan. Yang negara itu jauh lebih kompleks, sedangkan kita hanya berbicara tentang bisnis. Nah, bagaimana seorang pemimpin yang mampu bisa memajukan yang dipimpinnya, maka perlu yang namanya ya the power, kekuatan dari seorang pemimpin untuk mampu memimpin apa yang dipimpinnya. Nah, kita sudah sadar bahwa yang namanya manusia itu terlahir menjadi seorang pemimpin. Ya. Kullukum ra'in. Jadi setiap manusia itu pemimpin. Wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, salah satunya juga hadis Rasulullah bahwa Allah itu akan menempatkan salah satu surga yang paling tinggi adalah salah satunya adalah pemimpin yang bijak. Nah, bijak dalam arti di sini bukan hanya sekedar wise, tapi habis simpulkan adalah great. Nah, great bukan hanya sekedar besar, tapi salah satu memiliki wise, salah satu memiliki kebijakan. Nah, teman-teman, kita akan belajar apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang leader agar kita mampu menjadi seorang leader yang great. Nah, kita sekali lagi sadar nggak bahwa kita di industri leadership. Seseorang menjadi panutan, seseorang menjadi role model buat orang yang dipimpinnya. Ya, setiap individu, setiap yang saat ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian, itu menjadi pemimpin yang tentunya memiliki masing-masing Jadi ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gede banget. Tergantung saat ini teman-teman memiliki network-nya. Nah, pada saat ini kita akan bahas teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang ini kelihatan nggak? Sorry. Teman-teman terlalu kecil apa kelihatan nggak ya? Coba cek di layar. Belum kelihatan, Bi. Baru bacaan good leader aja. Good, ya kita lagi uji coba ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memiliki, oke, berarti kebaca ya, lanjut ya. Teman-teman, Ya, kebaca, Bi. Untuk memiliki seseorang, untuk memiliki jiwa sebagai seseorang leader yang tangguh, yang kita sebut tadi dengan grit itu ya, ada yang tangguh, ada yang wise dan seterusnya, pokoknya kita simpulkan menjadi grit lah, tahu maksudnya ya. Jadi yang pertama teman-teman harus memiliki good leader, mampu menjadi seorang leader yang baik. Nah, apa saja teman-teman? Nah, coba teman-teman silakan baca. Ini saya akan buka terus, saya nggak akan baca satu persatu. Ya. Nah, coba silakan teman-teman pasti bisa. Yang memiliki pertama adalah memiliki attitude. Yang kedua, ya, pada saat kita memiliki attitude, pada saat kita memiliki attitude, maka attitude itu ada dua. Ada attitude yang positif, ada attitude yang negatif. Pernah disampaikan bahwa attitude itu seperti kita memiliki yang namanya mesin fotokopi. Jadi kalau mesin fotokopi itu, ya, kalau misalnya seperti jadi mesin fotokopi, tapi fotokopi yang modern maksudnya, atau lebih gampang ngomongnya print gitu ya. Nah, pada saat kita masuk, maka yang terjadi apa? Nah, itu yang kita sebut dengan meaning. Nah, kita belajar tentang meaning, ya, pewarnaan, ya, memiliki rasa. Itu kemarin teman-teman yang sudah belajar dengan Pak Hari. Nah, kita berbicara tentang juga salah satunya adalah tentang mewarnai. Nah, attitude tergantung kita. Jadi kalau kita mewarnai seseorang menjadi bagus, maka yang dikeluarkan dan apapun ya yang kita delegasikan terhadap orang itu akan bagus. Tapi sebaliknya kalau kita mewarnai sesuatu jelek, maka itu akan jelek. Yang kedua, mampu berkomunikasi, mengajari, ya, tentang mengajari bukan memerintah. Kalau memerintah itu kayak tentara yang kita sebut dengan itu pimpinan. Kalau kita adalah leader, adalah pemimpin. Kemudian juga memberikan pandangan tentang goal dan ekspektasi, dan juga memberikan dan meminta feedback. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang hal ini, mungkin hal-hal yang ini kadang-kadang mungkin buat teman-teman atau
hal yang baru atau mungkin bisa dikatakan jarang dibicarakan tentang hal ini. Nah, teman-teman silakan simak ya. Nanti Abi akan bikin kuis ya. Nanti yang bisa menjawab ada hadiah yang luar biasa dari Abi dan Umi. Ya, jadi simak baik-baik ya apa yang disampaikan. Kemudian nanti kita akan ada untuk feedback kira-kira apa yang teman-teman dapat. Ya. Jadi itulah ciri-ciri teman-teman yang disebut dengan good leader. Dari sekian banyak yang teman-teman sudah lihat, kira-kira apakah kita sudah mampu melakukan semuanya? Apakah kita sudah bisa mampu memberikan attitude yang tenang, positif, kemudian bisa berkomunikasi, ya, ngajari bukan memerintah dan seterusnya. Saya nggak akan bertanya, teman-teman nggak harus jawab. Ya, teman-teman pasti lihat. Kalau saya merasa belum menjadi seorang good leader, maka yuk kita belajar 5 poin ini. Kalau belum, mulai dari sekarang belajarlah seperti itu. Yang paling penting dari sekian adalah yang pertama, teman-teman. Karena attitude is everything. Jadi segala sesuatu menyangkut tentang attitude atau sikap, itu adalah segalanya. Karena inilah yang mewarnai. Kalau mewarnai kita baik, maka destiny atau nasib kita di masa-masa yang mendatang itu akan baik. Tetapi kalau sebaliknya, maka teman-teman akan sebaliknya. Contoh yang paling gampang, teman-teman bagaimana sikap Anda terhadap pertemuan yang dilakukan setiap hari Selasa? Apakah itu merasa, wah itu positif banget, wah itu bagus banget, atau sebaliknya, lah paling seminar buat itu aja, paling ganti-ganti pembicaranya, tapi yang diomongin itu saja. Kalau dua hal ini yang teman-teman lakukan, maka ada dua pilihan. Tapi kalau teman-teman yang pertama, pilihan yang pertama, bahwa teman-teman membuat sikap menjadi sesuatu yang positif, maka hasilnya teman-teman akan mengedifikasi pertemuan itu dengan baik. Tetapi kalau merasa bahwa itu lagi, GSS itu lagi, ya saya pernah dengar kemarin, ada orang bicara tentang, ya ngapain juga ke Bandung. Toh yang dibicarakan GSS itu lagi. Pada saat teman-teman sudah berpikir sikap teman-teman seperti itu, selesai. Maka teman-teman akan mewarnai hal seseorang dan sesuatu hal itu tergantung dari sikap teman-teman terhadap satu hal. Maka destiny, nasibnya selesai juga akan semacam itu. Yang pertama, teman-teman akan sekuat tenaga untuk mendapatkan ilmu dan bagaimana teman-teman bisa hadir. Tapi yang kedua, teman-teman sabodoting kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Lah kayak gitu lagi. Tapi teman-teman, destiny nasib Anda di masa mendatang itu selesai. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana karakteristik pemimpin yang hebat? Bayangkan teman-teman, sekarang sudah memimpin banyak orang, ya. Ada yang mungkin baru SC20, berarti teman-teman baru memimpin kurang lebih 10. Kemudian yang kedua SC150, berarti teman-teman sudah memimpin kurang lebih 200. Yang peraih Mokes sudah memimpin kurang lebih 600. Bahkan teman-teman kalau yang platinum dan seterusnya, itu teman-teman sudah memimpin ribuan nantinya. Nah, sebelum kita memimpin yang ribuan itu, maka teman-teman cek, apakah saya sudah menjadi great leader? Kalau misalnya karakteristiknya teman-teman sudah masuk, maka insya Allah teman-teman sekali lagi akan menjadi great leader. Dan otomatis teman-teman, tadi sikap Anda itu pasti sudah menampakkan teman-teman menjadi seorang great leader. Saya buka aja langsung. Nah, ya saya nggak bahas satu-satu, tapi inilah karakteristik pemimpin. Silakan teman-teman mau ditulis atau mungkin mau difoto, ya. Karena teman-teman kalau hanya sekedar nanti minta kopiannya, itu tidak sama kalau teman-teman menyimak dengan benar. Jadi yang pertama, teman-teman memiliki karakteristik pemimpin yang hebat, ya. Yang pertama, teman-teman memiliki keingintahuan yang aktif. Ya, ingin memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya. Misalnya, kok mereka kok cepet ya dapat Mokes, kok mereka ya cepet kok dapat Big Mokes, kok mereka memiliki income ratusan juta. Kalau teman-teman, ya mereka kan pantesan mereka itu latar belakangnya adalah seorang manajer, seorang direktur. Saya mah apa atuh misalnya kayak gitu.
Nah, karena merasa ingin tahu, walaupun dengan latar belakang yang biasa-biasa saja, teman-teman mampu akan berubah secara drastis apabila teman-teman memiliki karakteristik ingin tahu. Yang kedua adalah memiliki kesadaran diri. Maksudnya kesadaran diri apa? Teman-teman sadar nggak tugas teman-teman di PTBS itu apa? Pada saat teman-teman belum sadar, maka teman-teman juga aktivitasnya atau apapun, itu teman-teman akan bingung. Maksudnya bukan kesadaran diri, bukan lagi pingsan, bukan ya gitu. Dalam arti itu, kalau teman-teman betul-betul sadar, ya, bahwa, oh saya di PTBS, selalu kita katakan bahwa teman-teman sekali lagi, bahwa bisnis ini, ya, lingkupnya adalah bisnis leadership. Berarti sadar teman-teman menjadi seorang pemimpin, maka teman-teman harus pengen tahu, ya, memiliki rasa ingin tahu bagaimana sih cara memimpin yang efektif dan efisien, bagaimana menjadi seorang leader. Nah, kemudian komunikasi yang jelas. Nah, teman-teman, kalau misalnya menjadi seorang pemimpin, pasti ada yang dipimpinnya. Nah, teman-teman mampu nggak berkomunikasi? Kalau teman-teman mampu berkomunikasi, teman-teman bisa membuat satu strategi, teman-teman bisa mampu memotivasi, teman-teman mampu dengan cara approaching, maka teman-teman sekali lagi memiliki karakteristik pemimpin yang hebat. Nah, cirinya adalah teman-teman sudah mampu membawa tim, ya, kemanapun teman-teman mau. Salah satunya saya mau pengen memiliki orang yang ada di GWS besar. Maka coba gimana sih caranya, ya? Nah, sadar. Setelah kita kasih tahu, oh sadar berarti saya harus sekian membawanya misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara berkomunikasi? Nah, itu ada namanya communication skill. Kemudian bagaimana cara memotivasinya? Bagaimana cara menguasai approaching agar mereka mampu? Nah, itu teman-teman perbaiki, terus mengupdate, terus grow dari skillmu. Makanya kita doakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Pada saat kita minum air zam-zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, itu kita berdoa dan Allah memberikan petunjuknya agar kita memimpin, ya, memimpin orang itu dengan ilmu, bukan hanya sekedar mimpin, ayo mimpin, tapi komunikasi juga nggak jelas, tidak mampu motivasi. Nah, itu teman-teman tidak akan menjadi seseorang yang memiliki karakteristik. Karakteristik itu adalah sifat. Ya, sifat itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki, yang tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Itu namanya karakteristik. Jadi teman-teman, sekali lagi, bagaimana cara memiliki karakteristik menjadi seorang leader yang hebat? Lihat, ya, teman-teman silakan boleh difoto, boleh ditulis dan terusnya. Nah, untuk menjadi great leader, teman-teman harus memiliki apa saja sih? Jadi kita bicara yang pertama apa tadi? Good leader, cirinya apa aja. Yang kedua adalah karakteristik. Nah, yang ketiga adalah teman-teman mau menjadi seorang pemimpin yang besar, a great leader, menjadi seorang leader yang besar. Nih, teman-teman harus memiliki apa aja. Saya buka langsung biar teman-teman bisa lihat. Teman-teman, yang pertama, yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin yang besar, yaitu bahwa teman-teman wajib memiliki manajemen persamaan. Apa manajemen persamaan? Ya, teman-teman, artinya jangan sampai yang dipimpin lebih tinggi, ya, posisinya dibanding dengan yang memimpin. Makanya di PTBS, kalau teman-teman masih sama aja, sama-sama new leader, teman-teman masih memiliki apa? Royalti kepemimpinan. Nih, Abi pelan-pelan ya, biar teman-teman mudah-mudahan masuk. Kalau cepet-cepet nanti takutnya teman-teman nggak masuk. Sekali lagi, memiliki manajemen persamaan dalam arti lihat apakah teman-teman masih, ya, layak untuk memimpin yang di bawahnya. Kalau teman-teman ternyata dibalap, maka teman-teman tidak layak memimpin. Karena apa? Seseorang pemimpin harus memiliki manajemen, ya, persamaan dalam arti secara posisi yang dipimpin itu harus lebih rendah posisinya dibanding dengan yang memimpin. Nah, makanya di sini ada yang namanya new leader, star leader,
bronze leader. Nah, kalau teman-teman masih new leader, kemudian yang dipimpinnya menjadi star leader, maka teman-teman berarti sudah tidak memiliki posisi yang lebih tinggi. Artinya teman-teman tidak layak untuk memimpin yang di bawahnya. Ini hati-hati. Yang kedua adalah yang harus dimiliki seorang leader ya adalah mampu ta'awun, mampu bekerja sama. Ya. Dan kita mampu juga berkomunikasi secara baik antara dia dan yang dipimpinnya. Nah, kadang-kadang kan ada friktif yang di atas, yang di bawah. Nah, kalau teman-teman ke atas dan ke bawah tidak memiliki komunikasi yang baik, siap-siaplah. Teman-teman bukan menjadi seorang leader yang baik. Dan teman-teman, kalau semacam itu sifatnya, karakteristiknya, teman-teman tidak akan menjadi leader besar. Yang selanjutnya adalah memiliki motivasi dan tekad. Bagaimana teman-teman mau memimpin kalau tekadnya aja nggak ada, motivasinya juga tidak ada. Nah, yang keempat adalah juga mampu atau terampil berkomunikasi. Ini paling penting. Karena teman-teman, ya, wajib hukumnya pada saat seorang memimpin, seseorang yang harus memimpin, itu wajib memiliki sekali lagi communication skill. Makanya Abi dalam 4 ya, ada soft skill, communication skill, strategic thinking skill, dan ayo satu lagi apa? PR nih teman-teman. Ya. Leadership. Apa? Leadership skill. Masa leadership. Systemic thinking skill. Thinking skill. Nggak apa-apa, salah dikit. Ya. Jadi yang pertama adalah soft skill, communication skill, kemudian apa? Strategic thinking skill dan Systemic thinking. Systemic thinking skill. Good. Jadi itu. Jadi ada yang kedua itu harus mampu komunikasi. Nah, yang selanjutnya kelima adalah teman-teman yang harus dimiliki sebagai seorang leader, teman-teman memiliki semangat, antusiasme. Bagaimana mau memimpin orang kalau loyo, ngelokro gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat ya. Abi dan Umi selalu memiliki semangat yang tinggi karena apa? Karena inilah seseorang yang harus memimpin harus memiliki antusiasme. Ya, paham sampai sini ya? Ini jadi kita belajar tadi yang pertama sekali lagi adalah bagaimana ciri-ciri good leader, yang kedua bagaimana karakteristik seorang leader, yang ketiga hal yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ya. Nah, setelah memiliki hal-hal yang dimiliki, maka teman-teman juga harus memiliki kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas itu adalah apa? Teman-teman, yang dimaksud kualitas, apa bedanya kuantitas sama kualitas? Ada yang mau menjawab? Kualitas mutu, kuantitas jumlah. Ulangi. Kuantitas itu mutu, Bi. Kalau kualitas itu mutunya, kuantitas jumlahnya. Ya, pintar ya. 100 buat siapa nih barusan? Agus Tapip, Bi. Nice, luar biasa ya. Nggak bisa buka ini. Ya, jadi betul-betul sekali. Jadi kuantitas itu adalah jumlah yang bisa dihitung. Sedangkan kualitas adalah sifat mutu atau sifat yang nggak bisa dihitung. Contohnya adalah yang pertama, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang leader ini, komunikasi. Balik lagi tentang komunikasi, Karena kualitas itu adalah segala sesuatu yang secara perfect yang harus dimiliki ya nilainya dalam bentuk rendah atau tinggi. Jadi nggak bisa dihitung. Kualitasnya 5 nggak bisa. Kalau kuantitasnya 5 bisa. Nah, komunikasi balik lagi karena ini berarti hubungannya dengan kualitas. Apakah komunikasi bisa dihitung? 5, 6 nggak bisa kan? Yang kedua, teman-teman, jujur. Ya. Artinya apa? Pada saat nanti seseorang dikasih amanah, ya, misalnya si A mau menabung ke Bu Fatima, bukan menabung, kalau di sini apa namanya itu, mau bergabung, kok menabung. Mau bergabung, Bu, saya titipin ini 10 juta untuk saya dan keluarga. Maka itu menjadi amanah, maka kemudian langsung ditransaksikan. Nah, itu bentuk kejujuran. Jangan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini kok nggak ada kabar misalnya. Nah, ini berarti kejujuran itu menjadi ternodai lah di bisnis ini.
Terus yang selanjutnya adalah kualitas bagaimana cara kita menjadi decision maker, menjadi pengambil keputusan. Artinya apa? Kita sebagai seseorang yang leader jangan tergantung dari bawahnya. Boleh ya teman-teman di bawahnya menjadi komunikasi, tapi itu hanya bagian kecil untuk kita musyawarah. Tapi kita juga harus memiliki keputusan yang secara akal itu betul-betul baik menurut Anda, menurut teman-teman semuanya. Karena kalau kita terus bergantung terhadap orang-orang apalagi yang dipimpin, teman-teman tidak memiliki kapabilitas. Yang selanjutnya adalah innovation. Ini yang paling penting juga teman-teman. Pada saat teman-teman pada saat ini misalnya kok nggak naik-naik ya, tim-tim di bawahnya, jangan egois teman-teman, kapan saya naik misalnya. Maka teman-teman harus memiliki inovasi bagaimana tim saya di bawahnya itu juga naik dan memiliki income, memiliki reward yang luar biasa dengan cepat ya. Nah, Pak RT misalnya harus cepat gitu ya. Pak Sukijo harus cepat misalnya. Nah, kalau lambat berarti kita tidak mampu membuat inovasi agar tim kita menjadi maju. Nah, banyak sekali teman-teman semuanya yang memiliki ya network yang besar, tapi kadangkala kita tidak mampu membuat mereka bahagia, tidak mampu membuat mereka itu mendapatkan reward. Nah, Abi sama Umi sekali lagi betul-betul konsen banget ya. Sekuat tenaga gimana cara teman-teman untuk mendapatkan reward secara cepat, untuk mendapatkan income setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap hari. Abi bikin motivasi, Abi bikin strategi dan lain-lain ya. Walaupun sekarang mungkin sebagian sudah, tapi ada yang belum, maka teman-teman ya, kami betul-betul setiap saat untuk berpikir bagaimana teman-teman mendapatkan itu semua. Kalau belum mungkin ya teman-teman tinggal ngikuti ya apa yang habis sampaikan sehingga mudah-mudahan itu menjadi wasilah. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Pada saat teman-teman business range misalnya ya ada sesuatu yang mungkin harus dikerjakan bersama, maka teman-teman adalah menjadi responsible, menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah mampu, kualitas adalah mampu memotivasi dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menghubungkan satu sama lain antar leader. Ya. Nah, selanjutnya adalah kompetensi. Nih, teman-teman, kalau di guru ada namanya kompetensi. Siapa yang guru boleh? Arti kompetensi itu apa coba? Ada yang bisa menjawab? Kompetensi. Kompetensi itu adalah suatu kemampuan, pengujian kemampuan. Ya. Di mana kemampuan kita itu sedang diolah. Ya. Oke. Ya. Jadi kompetensi adalah kemampuan terhadap sesuatu di dalam bidangnya. Jadi kalau di sekolah berarti kompetensi seorang guru adalah mampu menjadi pengajar yang secara istilahnya apa ya standar itu sudah mencapai standarnya. Maka biasanya kalau kompetensi itu biasanya dilakukan dengan training dan seterusnya. Nah, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang leader? Yang pertama, jadilah teman-teman menjadi seorang visioner yang mampu melihat masa depan di 1, 2, 3 tahun mendatang, teman-teman memiliki bisnis seperti apa. Itu yang dimaksud dengan visioner. Makanya Abi bikin ada short term, middle term, dan juga long term. Nah, semua bagian-bagian itu Abi bikin split agar dream-dream yang begitu besar, yang ribuan, ratusan, bahkan miliaran, itu akan menjadi kecil pada saat kita memiliki visi di jangka pendek, jangka menengah, jangka tinggi, sehingga teman-teman seperti ya menaiki tangga-tangga tidak harus terjal, tetapi step by step. Yang kedua, nah ini teman-teman yang tidak kalah pentingnya adalah social skill, bahasa Inggrisnya, social intelligence. Jadi kemampuan ya mampu bersama-sama secara keahlian itu mampu bisa bergaul secara sosial. Jadi satu sama lain itu mampu bisa menyatukan yang visi ini, visi itu kemudian disatukan.
Nah, karena kita memimpin adalah memimpin manusia, bukan memimpin yang lain. Maka di sini perlu social intelligence. Yang selanjutnya adalah kompetensi teman-teman menjadi seorang leader adalah mampu membuat tim, ya, dan juga mampu mendelegasikan. Team building and delegation, ya. Di SSW kita bangun, ya, tim sehingga satu persatu Abi mencoba terus untuk mendelegasikan, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai berhasil. Ya, MP kita ya sekarang luar biasa di SSW, itu bagus-bagus. Abi malah bingung kadang-kadang mau milih ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi alhamdulillah yang sudah bagus kami terus lakukan untuk pergantian setiap pekan sehingga masing-masing memiliki tadi ya social skill dan juga dalam berbicara, ya, dalam berkomunikasi itu, dan juga public speaking-nya di depan udah mulai bagus, ya. Terbukti teman-teman sudah luar biasa. Sehingga Abi bukan berarti nggak mau presentasi, ya, tapi sekali lagi, ya, kompetensi teman-teman harus dibuktikan, ya. Misalnya nanti Pak Rahman bisa saja, ya, Pak Rahman, Pak RT bisa saja nanti menjadi MC, bisa saja nanti menjadi presenter. Ya mungkin sementara ini bagian main floor dan seterusnya. Maka teman-teman bagian main floor, ya, kemudian ada bagian penerima atau registrasi, bagian bagian-bagian lain ya dari MC dan seterusnya. Itu sehingga teman-teman mampu mendelegasikan. Bahkan teman-teman yang paling penting adalah teman-teman sekarang sudah mulai beberapa orang yang Abi delegasikan untuk menjadi seorang trainer. Terbukti ya sekarang sudah mampu ya untuk mentraining teman-teman secara online dulu. Bahkan nanti satu persatu kami akan juga mencoba untuk mentraining ya di NBT. Karena teman-teman itu wajib agar teman-teman juga secara communication itu terlatih. Kemudian konflik management. Teman-teman tentunya sebagai seorang pemimpin itu kadangkala di bawah, di akar rumput ada yang cross lining, ada kemudian terjadi konflik, kemudian tidak menjadi percaya lagi terhadap leadernya. Banyak kasus-kasus semacam itu. Sesuatu yang sifatnya konflik, teman-teman wajib memiliki kompetensi untuk bisa menjadi problem solving, menjadi menjadi pemecah, ya, menjadi solusi buat orang-orang yang memiliki problem. Apalagi ya sekali lagi namanya manusia itu konflik selalu ada kadang-kala dalam hal apa? Misalnya kecemburuan sosial, atau mungkin kadang-kadang bilang saya nggak diurus. Banyak tuh kata-kata ngomong, saya di leader sana mau pindah ya ke SWS, kenapa? Saya nggak diurus. Loh kenapa? Nggak tahu tuh leadernya, misalnya kayak gitu. Mohon maaf ya. Kadang-kala kalau semacam itu kembalikan teman-teman. Mereka sebenarnya itu yang dibutuhkan apa? Kadang-kala kalau ada orang semacam itu, bisa saja tadi adalah emang attitude-nya kayak gitu. Mau pindah ke SSW, ya banyak tuh yang selalu seperti itu. Pengen pindah. Bahkan kadang-kadang yang di SSW pengen keluar, itu ya lucu ya. Tapi mudah-mudahan enggak teman-teman semuanya. Banyak yang kayak gitu. Kalau Abi terima banyak banget teman-teman semuanya. Yang minta pindah, coba kalau saya. Nah teman-teman yang di SSW, perlunya kita yuk sama-sama perlu berbangga karena tidak semua ya komunitas atau tim melakukan semacam ini. Kemudian selanjutnya adalah, ini yang paling penting. Teman-teman kadangkala pada saat berkomunikasi itu tidak mampu secara efektif dan persuasif. Efektif adalah teman-teman pada saat kita berkomunikasi, mampu nggak memberikan satu solusi buat mereka. Saya butuhnya ini, saya masalah ini. Maka teman-teman mampu, sekali lagi, komunikasi. Abi selalu bilang komunikasi berbalik-balik ngomong tentang komunikasi. Nah, efektif dan persuasif. Nah, teman-teman, ya, kalau kita sudah memiliki kemampuan, ya, yang kita bahas apa yang pertama tadi adalah kita berbicara tentang a good leader. Yang kedua apa? Karakteristik. Yang ketiga apa? Yang harus dimiliki seorang leader. Oke, ya, belonging. Terus yang ketiga, yang keempat? Kualitas yang harus dimiliki leader. Oke, kualitas. Yang kelima? Kompetensi. Kompetensi. Nah, kalau teman-teman itu bisa jalin semua tuh, saya simpulkan. Be a great leader and be freedom. Apa freedomnya?
Apa kabar? Merdeka, Allah Akbar. Merdeka itu artinya freedom. Kita selalu sebutin merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka dari apa? Pertama merdeka ya dari hutang. Yang kedua penting sekali adalah merdeka atau freedom, free financial. Itu dua hal teman-teman yang betul-betul kita visikan. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang satu bisnis, pasti teman-teman orientasinya adalah pada hasil. Ya, kalau kita tidak berhasil, berarti secara kelideran kita belum mampu menjadi seseorang yang great. Betul nggak? Nah, kalau demikian maka teman-teman harus balik lagi belajar. Memang sekali lagi betul-betul kita baru aja ya meeting luxury dan Big Mokes khusus keluarga besar HSC. Nah, tadi kita bahas tentang hal-hal apa aja agar kita bisa meningkat. Nah, salah satu adalah bentuk yang Abi usulkan adalah bagaimana ya tim leader itu harus mencetak leader dengan cara apa? Belajar tentang leadership. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang leadership itu adalah dengan cara teman-teman, ini kan baru prolognya, tapi yang betul-betul aplikatifnya adalah teman-teman harus sudah praktek dengan apa? Dengan cara training langsung dengan pakarnya. Sehingga teman-teman bukan hanya sekedar retorika saja, teman-teman belajar tentang leadership, tapi secara kemampuan tidak ada. Maka perlu dipraktekkan pada saat tidak saja hanya sekedar tadi pemimpin, tapi teman-teman mampu mewujudkan ya orang yang dipimpinnya. Karena yang dimaksud memimpin itu adalah di sisi kiri misalnya itu ada problem, di sisi kanan itu ada solver. Ya, ada solving. Ya, ada penyelesaian. Maka yang dimaksud dengan leader adalah mampu seseorang yang membawa dari problem menuju solving. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan jurang. Jurang itulah yang akan kita tempuh secara bersama-sama. Apakah loncat, apakah menuruni lembah baru naik, atau teman-teman bikin jembatan agar sama-sama mampu. Nah, leader yang baik, pertama teman-teman, jadilah menjadi seorang coach. Nah, coach itu apa? Nanti bedanya ya. Coach itu adalah teman-teman yang mereka ahli, yang mampu ya dari masalah menjadi solusi. Ya, coach itu bukan harus pintar seperti mereka yang mau dipimpinnya, tapi mereka mampu secara strategi. Nah, contohnya adalah pada saat kita belajar ya di satu klub sepak bola. Seorang coach, ya misalnya Arsenal, bukan saya berarti ini ya, senang Arsenal, memang senang Arsenal ya. Alhamdulillah menang 4-2 tadi malam. Artinya apa? Ya, seorang coach sepak bola belum tentu bisa main sepak bola dengan bagus. Ya, Arsene Wenger coach sebelumnya, dia adalah seorang insinyur teman-teman semuanya. Tapi kenapa bisa membawa Arsenal? Misalnya contoh ya, gitu. Ya, kalau Pak Faisal kan Chelsea apa Inter Milan, saya nggak tahu. Inter Milan. Contohnya misalnya itu. Coach gak harus pintar sepak bola dan gak harus nendang-nendang bola saat itu, tapi mampu secara strategi adalah membawa ya klub sepak bola menjadi juara. Nah itu. Yang selanjutnya adalah menjadi pelatih. Masing-masing satu daerah tuh sehari setengah pindah. Apa yang dimaksud dengan pelatih? Pelatih itu adalah ya yang mampu menaikkan skillnya. Nah kalau di sepak bola supaya paling gampang adalah melatih kiper, melatih di belakang, di tengah, atau striker misalnya kayak gitu. Itu ada pelatih fisik, ada pelatih gojekan dan seterusnya. Nah itu mereka tidak ya bukan hanya sekedar pinter, tapi mereka juga harus menguasai. Kemudian ada seorang trainer, ada lagi seorang konsultan. Nah, Abi nggak bahas satu persatu, tapi great leader itu mampu semuanya. Makanya maksud dengan leader. Nah, makanya ada kalau di sepak bola ada coach kepala ya, ada pelatih kepala dan seterusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kesimpulannya pada malam ini
bahwa kuasain yang Abi sampaikan tadi. Walaupun liar misalnya bingung apa satu persatu, ya secara bertahap. Tapi dari kesimpulan tadi adalah apa yang paling penting dari semuanya, ya, adalah teman-teman, ini kesimpulannya adalah teman-teman, nih, menjadi seorang visioner, menjadi social intelligence, social skill, team building and delegation, conflict management, problem solving, decision making, dan efek. Nah, teman-teman, yang paling gampang adalah pada saat kita mampu menjadi seseorang leader yang memiliki kompetensi leader, maka teman-teman ini ya ada 7 hal kompetensi yang harus dimiliki menjadi seorang leader sehingga teman-teman menjadi seorang freedom. Kalau teman-teman menguasai ini semuanya, teman-teman akan menjadi a good leader. Nah, Umi akan membahas tentang bagaimana ya hal apa aja secara singkat sebelum kami atau Abi bikin pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan teman-teman akan bisa membantu apa yang mau ditanyakan, bukan membantu. Apa problem selama ini tentang leadership ya. Jangan pada kesempatan ini mohon tidak tanya tentang produk, tidak tanya tentang kesukaran-kesukaran tentang di lapangan, tapi kita bikin frame adalah tentang belajar tentang leadership. Nah, Umi akan belajar kira-kira pada seorang leader untuk memimpin apa aja sih yang diperlukan agar teman-teman ya secara monitoring atau secara praktek itu mampu bisa melakukan kompetensi seorang leader. Nah, yuk kita belajar dari co-founder dari Smart Scenic Reward. Sebelumnya kami kembalikan ke Ibu Hajah Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Elis Ratnasari. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Merdeka. Allahu Akbar. Insya Allah. Semangat semua, nggak ada yang ngantuk nih kayaknya ya. Semangat. Yang hadir ada 36 orang. Tepuk tangan dulu buat semua. Semuanya siap menjadi leader. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan waktu. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan dengan luar biasa oleh Abi. Banyak bahasa Inggrisnya, tapi selalu ada arti setelah itu ya. Kalau sahabat semua mendengarkan, Abi setelah menyebutkan bahasa Inggrisnya tuh langsung dijelaskan itu bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba katanya social skill, Abi langsung sebutkan gitu ya bagaimana keterampilan kita bersosialisasi seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu diambil positifnya ketika itu disampaikan dengan banyak bahasa-bahasa, karena kadang kalau di Indonesia kan itu kayak menurut Abi itu kayak kurang pas gitu ya. Jadi Bapak Ibu anggap saja Bapak Ibu ini masuk di University of SSW gitu ya. Universitas Kehidupan yang ada di SSW, dan kita patut syukuri ibu-ibu pada saat lulus nanti Bapak Ibu menjadi seorang pelayan luxury 1 miliar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Baik, Umi akan menyoroti sisi kelideran dari dari administrasi ya. Tentunya apalagi di sini banyak ibu-ibu yang siap menjadi para miliarder yang menyiapkan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah dengan kita siapkan harta yang berguna buat mereka semua. Nah, tentunya pertama diniatkan bahwa kita menjadi leader itu akan membantu semua orang dan dilapangkan hati kita, karena pada saat kita
mau memimpin orang banyak, maka di situ karakternya kalau ada 1.000 orang maka akan ada 1.000 karakter. Yang di dalamnya mesti kita yang memblending atau mencampur atau menyesuaikan, bukan orang itu yang menyesuaikan dengan kita. Gitu ya. Jadi Abi pernah menjelaskan bahwa ada tipe-tipe orang yang misalnya visual, orangnya tuh senang dengan gambaran. Ada yang tipenya itu dia kalau dibilang coba kalau kita dengarkan, nah dia berarti tuh tipenya harus dari mendengarkan. Kalau tadi tipe visual dengan gambar-gambar, ada lagi yang seperti tipe Abi harus ada fakta-fakta. Nah kita mesti mampu memahami tim kita ada di posisi mana. Kemudian seorang leader mesti punya goal ya. Ini goal yang Umi tulis sebagai goalnya SSW. Ya Umi bacakan ya. Ini ada SSW goes to Mekah, umroh Desember 2022. Nah ini nanti kita sedang bahas dan sudah dibahas di di HSC juga ya. Dan ini nanti ada program khusus. Kemudian ada tulisan Umi juga, kalau masing-masing mitra itu punya impiannya 1,67 miliar proyeknya ya. Nah SSW sendiri Umi ada di buku ditulis di sini. Proyek 93,3 miliar yang selalu Umi tulis di panitia. Apa hitungannya Umi kok 93,3 ya? Itu terdiri dari tadi 500 umroh atau motorcast, 222 mokes, 50 big mokes, 25 mokes dan 50 dream cruise. Nah, ini yang selalu Umi buka. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai leader yang selalu Abi tanya para PIC gitu ya, ada di big project. Nah, juga mesti punya seorang leader itu. Misalnya PIC 26 contoh. Pak Faisal itu tahun ini punya goal akan melahirkan berapa peraih mokesnya, berapa peraih motorcast. Karena tidak akan terjadi kita kalau belum dulu punya goal seorang leader. Jadi kalau mitra mungkin goalnya diri sendiri, tapi kalau leader itu sudah memikirkan goal orang lain. Karena ketika kita memikirkan goal orang lain, maka kita akan selalu melihat. Dan Abi mungkin selalu bertanya nih, berapa orang yang mau dibawa ke seminar gitu ya. Nah itu pertanyaan itu sebelum ke teman-teman, itu pertanyaannya tuh ke Umi dulu. Misalnya Umi mau berapa? Nah itu Umi langsung jawab. Misalnya Umi mau berapa orang? 100 orang gitu. Siapa aja Mi? Nah jadi 100 orang itu Umi nggak ngasih tahu orang dulu, pilih sendiri dulu lalu Umi tulis. Nama orang-orangnya itu ditulis 100 itu. Ya, sehingga ini akan menjadi doa. Baru habis itu Umi konfirmasi satu persatu gitu ya contohnya. Nah seperti sekarang misalnya mau ke GSS, Abi itu selalu tanya kan ke para PIC, itu sebetulnya menanyakan goal kita itu bukan kita baru bertanya dulu ke mitra. Misalnya semua ini dianggapnya leader ya, kita akan menjadi leader semuanya. Maka ketika Abi bilang siapa, misalnya PIC SL 19, Taji Cucu mau bawa berapa? Misalnya beliau oh iya, saya mau bawa 50. Nah, 50 udah disebut, lalu dituliskan namanya. Nah, sekarang beliau udah ada terdaftar 18 orang ya yang ikut peserta GSS dari SSW 19. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Vital sign itu adalah bahasa kitanya itu tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital bahwa kita sehat itu dilihat suhu badan gitu ya. Tensi darah gitu kalau di ini, terus detak nadi dan pernapasan. Itu kalau di tubuh kita itu disebut tanda vital. Nah, tanda vital untuk seorang SC20 itu yang disebutkan di SSW, dia meraih 5 kiri 5 kanan. Itu tanda vitalnya gitu ya. Kemudian Abi selalu bilang kalau mau ke luxury, jadi ketika Bapak Ibu di Mokes mau ke luxury tetap aja Bapak Ibu di pertemuan itu tanda vitalnya adalah ada 50 orang ke seminar. Nah, kalau yang belum ngerti kok banyak amat ya 50 orang untuk apa? Nah, kalau belum paham lakukan aja dulu. Jadi dari 50 itu akan memang udah dihitung dan udah terbukti. Kenapa ini bukan teori? Jadi Abi dan Umi sudah menjalankan dan sudah terbukti. Oleh karena itu selalu ada tulisan-tulisan ya. Jadi buku Umi itu penuh. Jadi kalau Abi tanya
Berapa orang yang ini? Ini. Berapa orang yang ini? Ini. Berapa orang RO bulan apa? Ini gitu ya. Walaupun mungkin ada yang tidak tercatat dalam artian nggak detail. Mungkin kan ada yang order langsung atau apa. Nah, tapi itu sudah tercatat goalnya. Kita mau punya berapa, ya. Administrasi itu penting. Tapi kadang ini dianggap sepele kan. Maksudnya tuh ya udah berlalu begitu aja gitu. Nah, seperti ini, Umi punya nih rapot untuk para peraih motor cash. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya sama Abi lagi meeting modcast gitu, ini udah ada nih bulan Juli. Pak Faisal itu berapa, Bu Khadijah berapa, Pak Moholil, Ibu Miftahul Jannah, Satrio, Ibu Haja Kartina, Dinda Retno, Haji Safria, Pak Haji Kusnan. Ini semua ada sampai ke bawah. Lalu di Agustus sudah ada lagi poinnya. Jadi Umi tahu ini perkembangan di Pak Faisal itu di kiri ada kenaikan berapa ya dari Juli, di kanan ada berapa ya, maka treatmentnya apa ya untuk mereka naik gitu. Oh yang ini kayaknya treatmentnya ini gitu, sehingga nanti itu kita tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Terus kayak tadi ya, ini tulisan tiket-tiket GSS ya, jadi semuanya itu tercatat, jadi tahu kalau ditanya itu memang berapa gitu ya. Kadang-kadang ini kan Bapak Ibu lupa nggak tulis gitu. Nah padahal hal-hal yang seperti ini, kemudian ada FO berapa di bulan tersebut, itu dilihat dari mulai besok tuh ya. Misalnya di Fafaisa, di setiap ada PIC, di SSW 21, semua PIC 1 sampai 31 mesti punya catatan khusus. Apalagi misalnya yang punya EC20 aktif berapa. Nah yang aktif itu juga mesti tertulis. Memang hal ini tidak semua orang aware ya, tidak semua orang peduli. Tapi ketika Bapak Ibu mau bisnis miliaran, ini harus dilakukan. Kenapa tadi harus great leader gitu ya. Nah nanti boleh tanya jawab ya setelah ini. Umi kembalikan lagi ke moderator Ibu Haja Siti Fatimah. Nanti boleh tanya jawab biar waktunya efektif. Terima kasih dari Umi, sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan aktifkan kamera dan bertanya secara langsung atau bisa lewat chat. Oke. Baik, yang ingin bertanya silahkan. Bapak dan Ibu. Sepertinya ada yang di chat dulu Bu Haja Fatimah. Ada di chat udah ada pertanyaan. Bu Haja Fatimah boleh ada di chat dulu pertanyaan. Dari Bu Sari Anggraini. Assalamualaikum Abi, saya mau nanya. Bagaimana cara untuk upgrade dari basic LX ke reguler untuk ID kedua dan ketiganya? Apa bisa langsung ke BW atau ID yang pertamanya harus di-upgrade ke BW dulu? Abi, silahkan dijawab. Mungkin lebih ini Umi, tapi nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya kita kita bikin frame. Pertanyaannya adalah seputar tentang leadership. Kalau ini udah, itu namanya sistem yang ini. Ya, Umi singkat padatnya. Ya. Oke, itu langsung aja Bu Sari, langsung aja beli serial, upgrade basic ke reguler. Yang pertamanya nggak usah dirubah ke BW, langsung aja. Jadi yang kedua ketiganya, jadi misalnya Bu Sari kan LX sekian, beli aja serial upgrade dari basic ke reguler, otomatis yang kedua ketiganya langsung BW. Begitu Bu Haja Fatimah. Baik. Bu Sari, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, teman-teman, sekali lagi, silakan bertanya yang kita frame, karena kita akan lagi belajar tentang leadership
Silakan yang mungkin memiliki kendala di lapangan tentang memimpin dan lain-lain. Boleh. Leader-leader besar, Umi Kalsum, Pak Faisal, Umi Haji Pak Cucu. Faisal dan lain mungkin kalau ada masalah atau mungkin alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, Umi, Abi, boleh mau nanya? Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya seumpama ini Umi atau Abi ya sama aja ya, mempunyai G1 saya belum SC20. Ya. Nah, ternyata G1 saya tersebut mendapatkan mitra yang udah tipikalnya sudah leader ya. Ibaratnya dia udah biasa leader. Nah, G2 saya itu dia maunya itu langsung apa-apa tuh kan ke saya, karena mungkin karena dia mandang saya sudah dapat walaupun baru modcast ya, bentar lagi modcast. Nah, yang jadi permasalahan G1 saya ini kan yang itu nggak ngelaporan ke situ. Nah, kode etiknya memang apa harus G1-nya tersebut harus dilapor gitu. Atau gimana tuh? Jadi nggak laporan ke yang G1-nya langsung ke saya gitu. Itu apakah kode etiknya seperti itu ini nggak, Bi? Ya. Oke. Jadi karena yang G2-nya itu titelnya sudah tinggi, udah biasa memimpin kelideran, udah pernah jabatan tinggi. Nah, dia nggak mau langsung yang mau sponsorin, maunya langsung ke saya. Itu gimana tuh, ya? Untuk ininya. Biar G1 saya jangan tersinggung, merasa nggak dihargain. Mana Bu Fat? Dijawab. Bu Fat masih di mute. Oke. Silakan dijawab. Ya. Terima kasih Pak Faisal, mudah-mudahan ini mewakili teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, sekali lagi, salah satu dari kompetensi ya. Salah satu dari kompetensi kita tadi, masih ingat nggak? Ada yang kita sebut adalah konflik management. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita menjadi seseorang leader, pertama tadi adalah memiliki visi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah social skill. Nah, teman-teman mesti ya juga mampu berbicara efektif dan persuasive communication. Artinya gini Pak Faisal, jadi kita lihat sebenarnya kalau dari segi G1 adalah yang bertanggung jawab kita langsung. G2 adalah sebenarnya yang bertanggung jawab adalah kita langsung kalau memang G1-nya belum menjadi leader. Apalagi G1 itu tidak aktif. Tetapi bagaimana kalau misalnya G1-nya itu tuh sama-sama aktif, maka ini perlu yang namanya social intelligence atau social skill. Artinya bisa berkomunikasi. Nah, G1 misalnya aktif, G2 itu misalnya lebih aktif lagi, tetapi belum memiliki kelideran. Misalnya masih sama-sama SC20. Nah, kalau SC20 sebenarnya bisa dihandle. Tapi misalnya G1-nya belum SC20 misalnya, yang G2 sudah SC20, maka G1 itu sebenarnya sudah tidak berhak untuk memimpin dari G2. Itu satu. Nah, tetapi kadang-kala itu sifatnya manusia. Kok udah diambil alih sih misalnya? Nah, ini perlu yang namanya effective and persuasive communication. Kita mesti ada yang namanya duduk bertiga, bahwa ini seperti kita rundingan, kita bicara tentang follow up, ya. Terus kemudian bicara dengan hati ke hati, ini gimana supaya ya G1-nya itu juga memimpin, ayo dong. Nah, ini sebagai namanya burning below, jadi membakar yang bawah. Sehingga pada saat mereka yang bawah sudah menjadi leader, maka agar yang atas juga ya berhak untuk memimpin, paling tidak jangan disusul. Jangan kesusul. Sehingga pada saat itulah kemudian kita ngomong ke yang G1 bahwa kamu di bawahnya sudah menjadi leader. Ayo kamu juga, apalagi misalnya yang bawahnya udah 9 loh, tinggal 1 lagi, kamu harus ngebut. Pada saat mereka sudah SC20, artinya gini, sudah menjadi melebihi secara leadership, maka sebenarnya ya walaupun mereka sebagai seorang sponsor itu sudah tidak berhak. Makanya di PTB sekali lagi ya, orang yang new leader
ya, orang yang kemudian new leader, kemudian di bawahnya menjadi star leader, maka secara royalti sudah tidak didapat. Jadi kesimpulannya, efektif dan persuasif komunikasi agar mereka tidak terjadi konflik. Intinya semacam itu. Jadi kalau memang ya monggo kayak gitu, tapi kan Pak Faisal udah tahu lah kira-kira mereka nyamannya seperti apa. Nah kalau sama-sama gak nyaman, ya biarinlah di bawahnya. Tolong G1 kalau kecuali apalagi kalau G1 ya bisa menjadi leader, itu menjadi tanggung jawab. Jangan kita ambil alih. Justru kita support ya. Yang kita pegang ya adalah yang di atasnya. Jadi misalnya yang paling gampang sekarang gini, ya, Abi itu pegang misalnya para peraih mobil big mokes. Nah sebenarnya itu adalah yang saat ini di SSW paling tinggi. Nah kemudian sebenarnya tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab mereka itu terhadap SC150. SC50 adalah SC20. Nah, bagaimana kalau misalnya rentetan seperti tadi Pak Faisal G1, G2, ternyata G2 itu sudah meraih mobil, sedangkan G1 itu baru meraih motor, maka G2 ya berhak untuk pass up untuk konsultasi ke atasnya. Dan G1 tidak boleh sakit hati. Nah, ini saatnya kita adalah burning below, membakar dari bawah agar G1-nya juga mampu juga terus memiliki kepemimpinan yang sama paling tidak atau melebihi. Dan pada saat itu, maka PTBS akan memberikan kembali pada saat sama adalah royalti kepemimpinan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Wah, sangat jelas, Abi. Makasih. Oke. Ya, harus silakan ngomong teman-teman. bertiga berarti ya, Bi ya. Ngomong bertiga harus di ini. Itu yang disebut dengan social skill dan efektif communication. Oke, makasih Abi atas jawabannya. Silakan Bu Fat, ada yang lain atau teman-teman yang lain? Assalamualaikum. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Faisal. Baik, ini ada pertanyaan Abi dari Icat. Assalamualaikum. Dari Pak Sudirman, SSW 21. Ini yang langsung apa yang dari ini? Itu ada yang langsung kayaknya Bu Fat. Oh iya. Ada yang langsung dulu coba. Ya Pak Sukim silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum, Abi, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama, ketika kita dikatakan sebagai seorang leader, seperti apa? Gitu. Ya, atau diundangnya seperti apa? Ini putan. Kok saya agak kurang kedengar yang berisik yang mana ya? Ya, ada. Suaranya, Bi. Ini ada suara lain dari mana ya? Ada peserta lain nggak yang TV itu kayaknya? Pak Sukim lagi nyetel TV nggak? Ya, ada. Baik. Pak Sukim lagi nyetel TV? Ya. Coba dikecilin. Matiin TV-nya, matiin. Sini. Udah, terdengar, Bi. Ya. Ya. Baik. Pertama, ketika kita dikatakan sebagai seorang leader, itu jenjangnya seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, untuk meraih leader, ada dikatakan new leader, paling tidak new leader entertain, itu sejauh mana? Gitu? Atau seperti apa? Itu aja barangkali yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya. Bu Fat langsung jawab. Baik, Abi, silakan. Ya, terima kasih Pak Iji. Jadi pertanyaan bagus. Jadi yang pertama adalah teman-teman level apa sih sebenarnya kalau teman-teman istilahnya dikatakan seorang leader? Ya. Teman-teman pada saat bergabung ke PTBS secara de facto, teman-teman sudah menjadi seorang leader karena teman-teman sudah mulai harus memimpin yang ada di bawahnya, baik mulai 1, 2 dan seterusnya. Tapi secara de jure kalau di SSW itu adalah teman-teman sudah mampu menjadi SC20. SC itu adalah Smart Club 20 ya, yang artinya menuju ke 20 juta pertama. Nah, itu cirinya teman-teman sudah memiliki
first order sebanyak 5 pasang. Itu adalah syarat utama menjadi SC20. Nah, bagaimana leader secara de facto menurut PTBS, yaitu apabila teman-teman sudah dinobatkan, diakui sebagai seorang leader pada saat teman-teman sudah mampu memiliki 100 pasang first order. 100 pasang of order, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan namanya bonus prestasi, dan teman-teman sudah dinobatkan menjadi, kalau teman-teman di virtual, itu ada namanya new leader. Teman-teman silakan buka di home. Dan mulai dari sejak itu, maka teman-teman, ya terutama Pak Haji, itu mulai berhak mendapatkan, tadi pada saat mencapai, namanya mendapatkan bonus royalti. Dapat 1 juta. Ya, bonus royalti. Kalau teman-teman mulai dari saat itu, kalau ada yang closing BW ataupun teman-teman minimal ada yang RO pribadi di keturunannya, maka teman-teman atau Pak Sukim berhak mendapatkan royalti prestasi. Kalau di bawahnya ada sama-sama new leader, maka yang berhak mendapatkan royalti adalah bawahnya. Tetapi Pak Sukim karena ada yang sama, ya, Pak Haji mendapatkan royalti kepemimpinan. Kalau royalti prestasi, setiap transaksi FO, BW, atau RO apapun juga berhak mendapatkan 15.000 per transaksi. Tapi syaratnya adalah Pak Haji harus RO pribadi sebagai wadah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang ngebalap, misalnya nih, Parete mana Parete? Parete misalnya menjadi new leader juga. Ya. Nah, berarti sama new leader dengan Pak Haji kan? Ya. Maka ya Pak Haji ya misalnya itu Parete sebagai rekruter misalnya diri yang direkrut misalnya, itu nanti yang berlaku adalah royalti kepemimpinan 3.700 per transaksi. Jadi adil kalau masih sama. Tetapi bagaimana kalau nanti misalnya ya yang di bawahnya nyusul menjadi apa? Leader lagi. Total leader misalnya, sedangkan yang di bawahnya, yang di atasnya tiba-tiba kebalap, maka punten. Pemimpinan nggak dapat, ya, dan juga royalti nggak dapat. Jadi itu yang disebut tadi tidak layak untuk memimpin karena sudah dibalap. Maka kita jangan sampai kebalap. Ya, itu Pak Haji mudah-mudahan menjawab ya. Ya, paham. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Silakan yang lain, Bu Haji. Terima kasih Pak Sukim, mudah-mudahan terjawab ya Pak Sukim ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji. Baik, ini dari chat ya Abi, saya bacakan dari Pak Sudirman, SSW 21. Assalamualaikum, kalau dulu saya leader di tempat kerja, tahu karakteristik karyawan sehingga lebih mudah untuk membangun tim sehingga lebih mudah untuk memotivasinya. Sedangkan kalau di SSW belum lama kenal hingga agak sulit untuk berkomunikatif dan memotivasinya. Mohon arahannya. Abi, silahkan dijawab. Oke, terima kasih Pak Sudirman ya. Selamat yang baru saja dilantik sebagai SC20. Teman-teman semuanya, jadi kita mesti membedakan antara pimpinan dan pemimpin. Ya, pimpinan sifatnya adalah satu arah yang sifatnya secara kuasa penuh. Sedangkan pemimpin adalah lead by example. Beda. Kalau misalnya, kalau pimpinan, hayo, sifatnya adalah perintah. Sedangkan kalau leader atau pemimpin, mari. Beda nggak? Mari kita bersama-sama. Nah, itu artinya, ya Pak Sudirman, memang pada saat di perusahaan yang lama mungkin sifatnya masih kasarnya bisa tanda kutip bisa otoriter sehingga memimpin juga lebih gampang kasarnya. Tetapi kalau kita bicara di PTBS terutama di SSB itu sifatnya adalah lead by example. Ya apalagi mungkin mohon maaf Pak Sudirman mungkin baru bergabung. Yang wajib sebenarnya, yang wajib memimpin adalah di kedalaman teman-teman, mulai dari anak, cucu, cicit dan apa namanya sundul bau-bau apa segala macam ke bawahnya lah istilahnya namanya itu.
artinya di generasi G1, G2, G3 terus, tetapi sifatnya adalah terstruktur, adalah mereka yang sponsor pertama, mereka sponsor lagi. Sedangkan kalau misalnya teman-teman belum mampu, mohon maaf, belum ada generasi G1 dan G2, memang tidak layak untuk memimpin terlebih dahulu. Biarlah leader. Karena pada saat misalnya pun teman-teman belum sponsori, pasti teman-teman di leader Anda itu pasti ya spill over. Pasti mungkin akan naruh di bawahnya. Tetapi secara leadership teman-teman tidak berhak untuk memimpin, karena itu hanya bonus. Sedangkan yang berhak memimpin adalah teman-teman, anak, cucu, dan seterusnya. Kurang lebih semacam itu, Pak. Jadi ya nggak apa-apa kalau selama ini mungkin masih baru perkenalan, ya coba teman-teman yang paling gampang adalah teman-teman mesti pada saat 1-2 pun itu wajib mampu berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Sehingga teman-teman, ya Pak Sudirman terutama, pada saat kita mampu berkomunikasi secara efektif, maka teman-teman akan gampang untuk membawa. Tadi yang namanya coach, yang mana leader itu adalah mampu dari masalah menjadi solusi. Ya. Nanti tinggal perdalam lagi, training terus Pak Sudirman, dan semakin banyak membawa orang, nanti insya Allah ya pengalaman yang di perusahaan yang lama, insya Allah juga akan bisa di sini. Kita sama-sama memimpin manusia kok. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Haji. Baik Pak Sudirman, mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi pertanyaannya tadi. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya mau nanya. Ini dengan Siapa dulu nih? Cornel. Pak Cornelius? Mas Cornel dulu. Oh iya, baik. Silakan Pak Cornelius. Ini saya mau mengenai tentang di SC20 ya. Bila mana misalkan nih saya sama Pak RT nih sama-sama mendapatkan mitra bersamaan menuju SC20. Nah, itu bagaimana tuh Abi? Itu aja sih saya mau menanyakan. Maaf saya mengulangi tadi perkataan Pak Sukim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Coba ulangi Bu Haji, apa maksudnya? Saya nggak terlalu kedengaran barusan. Oh, jadi begini Abi, maksudnya pada saat dia, mungkin pada saat closing dia bersamaan nih Abi, berdua. Begitu ya Pak Cornelius ya? Berdua sama Pak RT misalnya gitu ya? Ya. Teman-teman yang dimaksud dengan SC20, sekali lagi, itu bukan masalah closing. Silakan closing bebas. Yang penting adalah sponsorship di mana. Karena bukan asal-asalan. Yang namanya SC20, teman-teman harus terlihat di diagram sponsorship ada 10 orang yang disponsori. Nah, kalau misalnya barang-barang closingnya silakan. Tapi untuk siapa? Kalau untuk Lius, ya berarti yang mendapatkan poin 1-2 itu adalah Lius, misalnya secara pribadi, sponsorship ya. Walaupun mau closingnya bersepuluhan loh. Tapi kita memandangnya adalah yang nempelnya, yang nyponsorin siapa. Itu kita nggak bisa dibohongin, karena SC20 itu wajib melihatkan ya bentuk ataupun bagan diagram sponsorship. Itu Lius ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Karena nggak bisa dibohong, sekali lagi mau closing bersepuluh nggak masalah. Oke Bu Haji, itu. Baik. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya Pak Cornelius. Terima kasih Pak Cornelius. Sekarang Ibu Lina silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Haja Siti Fatimah dan Abi. Abi mau tanya, gini Bi. Tadi kan Abi menginformasikan ciri-ciri good leader adalah membuka komunikasi dan mengajari, bukan memerintah ya. Contoh misalnya di tim saya ada SC20 yang menurut kita dia sudah mempunyai capability atau kemampuan untuk menjadi leader. Maksudnya untuk bisa presentasi, untuk bisa maksudnya dia presentasi lah gitu, itu gitu. Tapi selalu ada bahasa minta ditemani, minta sarannya Abi, apakah ada apa sih maksudnya baku gitu, kita harus menemani itu berapa kali sih, atau misalnya kita sudah memberitahu, kita sudah memberikan contoh, kita juga melihat bahwa
SC20 di tim kita itu sudah bagus gitu. Maksudnya dia sebenarnya punya kemampuan untuk sudah ngelit, untuk closing, tapi kadang suka timbul rasa kurang percaya diri. Katanya kalau ada datang leadernya tambah pede itu gimana ya Bi, membuat kita bisa meyakinkan dia bahwa kamu tuh udah oke gitu loh. Kamu sebenarnya sudah mampu gitu. Itu Bi. Terima kasih Abi, terima kasih Ibu Haja Siti Fatimah. Baik, terima kasih Bu Lina. Baik, Abi silakan dijawab. Oke. Ya. Ini banyak sekali tentu kita berbicara secara umum lah. Terima kasih, ini insya Allah mewakili dari teman-teman yang memiliki hal yang sama. Nah, teman-teman yang dimaksud dengan join fieldwork, join itu menemani, fieldwork itu halaman, bekerja di halaman sebenarnya. Artinya gini maksudnya, menemani teman-teman, ya, terutama yang di sponsorship, memang dalam aturan baku sebenarnya Bu Lina, itu tidak ada harus sekali, 2 kali, 3 kali sebenarnya. Itu sesuai dengan keperluan. Karena misalnya gini ya, misal seperti saya menemani Bu Rika, walaupun Bu Rika sudah dapat motor misalnya, atau mobil, tetapi diperlukan misalnya pada saat sedang mau approaching ke pejabat, misalnya ke level dulu itu ke level bupati atau ke level wali kota misalnya, itu nggak ada batasan. Tetapi secara umum ya, secara umum teman-teman, yang dimaksud dengan menemani itu kita batasannya adalah pertama saya datang saya presentasi, pertama saya datang kamu buka saya presentasi, yang ketiga saya datang dengan Anda yang presentasi saya yang mendengarkan. Itu konsepnya. Sehingga pada saat itu ada step by step untuk mereka secara mandiri. Nah, arti dari mengajari di sini dalam arti begini, bahwa mengajarilah mereka secara cepat agar mereka menjadi ahli dan menjadi mandiri. Nah, dalam arti mengajari bukan memerintah, dalam arti ini adalah komunikasinya adalah bahwa kita bukan pimpinan. Kalau pimpinan sekali lagi yang Abi bilang itu adalah pakai tangan. Kamu ke sono, kamu ke sini, itu memerintah. Tapi kalau gini, yuk kita belajar. Nah, itu dimaksud dengan good leader. Artinya gini, kalau misalnya batasannya apa, ini saya kasih ancar-ancar lah. Ancar-ancar apa namanya ya? Ancar-ancar itu kira-kira gitu ya. Adalah pada saat teman-teman sudah SC20, teman-teman sudah wajib mandiri. Nggak boleh ditemani. Kecuali satu hal seperti ya, saya misalnya ke Bu Rika, saya ke Ustadz Umi Kalsum misalnya. Walaupun level apapun, berhak ya untuk ditemani kalau memang istilahnya memang diperlukan istilah, tapi biasanya adalah dari segi keperluan. Tapi jangan misalnya mohon maaf ya ketemu tetangga yang biasa kemudian panggil Abi kayak gitu. Bukan apa, tapi itu nggak efektif kayak gitu. Karena apa? Pada saat kita mengajak leader itu teman-teman yang diajak pertama sudah tentu pasti di atasnya ya. Yang kedua teman-teman yang wajib harus kudu adalah teman-teman pintar mengedifikasi leader. Buat apa misalnya ya, Abi misalnya anggap misalnya Bu Lina bawa Abi ke situ. Tapi tiba-tiba nggak edifikasi. Bu Lina mungkin tahu Abi adalah perai ini. Tapi untuk mereka tahu nggak? Nggak tahu. Maka itu perlu namanya edifikasi. Nah, pada saat Bu Rika itu adalah nanti yang datang adalah Abi ini. Sehingga pada saat saya datang, oh ini Pak Masturi, oh ini Abi Masturi, oh ini jadi gini, jadi udah tahu. Nah, itu perlunya komunikasi. Nah, teman-teman, saat ini fenomena global di SSW ini, fenomena global. SC20 tidak bergerak dan banyak kosong. Artinya teman-teman nggak siap menjadi SC20. Saya setiap pekan, terutama seperti tadi, Abi kontrol nih. Abi kontrol. Ya, sekarang bagus SSW6 itu ada 14 poin. Ada yang cuma 1 poin. Saya lihat leader ini. Teman-teman, Abi aware terhadap tim teman-teman. Tapi kadang-kadang teman-teman sebagai leader nggak aware terhadap yang dipimpinnya. Seorang SC150 wajib hukumnya aware terhadap SC20. Buktinya apa? Bagaimana SC20 itu mampu digerakkan dan mampu closing. Karena apa? Karena kalau nggak komunikasi yang efektif tadi dan komunikatif dan persuasif, teman-teman setiap saat, setiap pekan
hanya ngomongin dapat SC20 tapi realnya nggak ada. Nah, ini yang dimaksud dengan ajari mereka. Pada saat itu bukan istilah mengajari kemudian ini segala macam. SC20 sebenarnya itu sudah dilempar ke ke komunitas SC20. Nah, tetapi perlu juga seorang SC150 karena pasti di bawahnya. Nah, itu juga harus mampu juga menggerakkan secara persuasif. Nah, tetapi teman-teman semuanya, emang tidak seluruhnya salah dari atasnya. Karena kadang-kala mungkin pergerakan dari SC20 juga mungkin masih perlu bimbingan. Yang perlu dibimbing bukan join fieldwork, tapi pinterkan mereka, hadirkan mereka, konsultasikan mereka, bawa ke leader. Baik leader ke ABI atau mungkin leader yang sebelum ABI, misalnya proyek motor, proyek mobil, ya, proyek Big Mokes dan seterusnya. Sehingga dari situ, ya, mereka tidak diam. Jadi akan terus produksi. Karena kalau kita sudah sama-sama berproduksi, maka kita sebenarnya akan sama-sama menguntungkan. Mereka juga bergerak, tapi selama ini yang saya lihat itu. Maka perlu nanti gebrakan agar kami lakukan SC20 supaya bisa jauh lebih efektif dan bisa ya berproduksi secara maksimal. Itu Bu, mudah-mudahan jadi konsep sekali lagi adalah kita join fieldwork gak ada batasan. Yang kedua adalah SC20 sebagai kasarnya, sebagai batasan awal, mereka wajib mandiri. Kalau belum, kalau masih minta teman lagi, lapor ke ABI. Siap, Abi. Ya, kita harus batasi karena apa? Bu Lina waktunya bekerja di bawah SC20 untuk jadi SC20, bukan nemanin SC20 terus. Apalagi yang SC150 masih temenin closing misalnya dengan kategori tadi ya, yang mungkin masih sama seperti apa, bukan sesuatu yang istimewa kayak gitu. Nah, itu mesti balik lagi ke training gitu. Ya, siap Abi. Makasih Abi jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, silakan Bu Agi, ada lagi? Baik, terima kasih Bu Lina. Mudah-mudahan terjawab ya. Di chat sementara belum ada, Abi. Ayo Bapak Ibu leader besar silahkan bertanya. Assalamualaikum Abi, Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, leader besar ini. Iya betul. Tampakkan badannya wajahnya. besar, Bi. Emaknya leader besar. Iya Bu Fatimah, ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Abi ya. Betul banget bahwa ketika mitra minta bantuan kepada leader memang harus ada edifikasi. Jadi saya sharing sedikit pengalaman ketika kita diajak oleh mitra yang minta ditemani tidak melakukan edifikasi. Masya Allah, Umi presentasi di pinggir jalan, Abi. Ya nggak dikasih bangku malah. Jadi tidak ada. Kita sebagai leader memang tidak minta dihormati. Sebagaimana tadi sampaikan Abi, pengen bukan, tetapi juga efek dari ketika tidak edifikasi, ya jauh dari closing, boro-boro closing ya. Dan juga ini mungkin perlu juga ya Abi, minta etika mitra yang ditemani Abi. Jadi saya pernah pengalaman Abi menemani, kemudian mitra kita yang kita temanin itu menimpali kata-kata yang tidak pas. Bahkan ada malah mitra yang Umi temani itu banyak bertanya malah di depan camitnya ya Pak. Jadi bertanya di depan camit. Dan ada perbincangan yang seharusnya tidak dibincangkan di depan camit. Sehingga Masya Allah sudah berbicara panjang kali lebar. Tapi karena mitra yang kita temanin itu justru mengungkapkan perbincangan-perbincangan yang sebenarnya itu jangan dibicarakan di depan camit. Nanti setelah kita sudah pulang, baru perbincangan itu bisa disampaikan ketika camit itu tidak dengar. Tapi justru dibuka di depan camit sehingga tidak ada hasil pulang Abi. Masya Allah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kalau berkaitan tentang laporan PIC Abi, luar biasa nih, saya main curhat juga. Nggak apa-apa. Jadi Ini kalau semuanya PIC, SST, setiap tenang aja. PIC kan kita harus laporan ya. Ini PIC yang luar biasa, sudah banyak yang laporan. Jadi selama ini saya melakukan itu satu persatu saya tanyain Abi Umi.
Assalamualaikum Bapak. Untuk laporan Selasa ini itu mau closing FO atau FRO ya? Satu persatu Umi tanyakan. Ada baik mitra maupun SC20, SC150 bahkan. Ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab, gitu, seperti itu. Jadi kalau Umi ingin sarankan mungkin Abi sedikit pertimbangan apakah ini bagus atau tidak. Caranya bagaimana? Mungkin Umi minta solusinya. Apakah setiap SC 150-nya yang menyentuh ke bawah ke SC20 tadi, karena ada perkataan dari Abi bahwa SC 150 itu harus lebih bisa menyentuh SC20 supaya closingan kita semua para PIC tidak seperti yang Abi sampaikan do re mi fa sol la si do gitu ya. Jadi supaya lebih banyak karena ini bisnis kita semua. Jadi kita semua harus ikut andil membangun kerajaan bisnis kita ini. Pengennya waktunya cepat seperti Abi dan Umi, dalam waktu singkat sudah sukses luar biasa. Dalam waktu 3 tahun. Nah jadi kalau misalnya setiap SC 150 misalnya gitu kita kompak menanyakan, kemudian melaporkan SC 150 misalnya closingnya ada berapa RO atau FO. Karena sudah pernah pengalaman Abi Umi, ketika yang tadinya nggak ada closing nih Abi, benar-benar dia tidak ada indikasi bakal closing, nggak ada. Tapi karena ditanya, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, apa kabar Ibu, gimana gini-gini, nanya basa-basi dikit, terus, oh ya Ibu untuk besok, Ibu mau RO atau FO ya? Oh iya Umi, saya mau deh FO, nah gitu. Jadi, oh ternyata keluar juga ya angkanya kalau ditanya gitu. Nah cuman memang kalau kita dari SC 500 itu ke SC 20, ada juga yang tidak menyahut, mungkin yang merasa terjunnya terlalu bebas, terlalu perbedaannya terlalu jauh, jadi mereka merasa nggak tersentuh. Tapi kalau mungkin leadernya, ya ibu kandungnya atau orang yang lebih dekat SC 150-nya, mungkin ketika kalau kompak, mungkin hasil laporan kita akan lebih baik. Itu hanya sedikit pandangan dari Umi saja, Abi dan Umi, tapi selebihnya saya di sini ingin meminta pendapat, ingin meminta lebih pendapat dari Abi dan Umi. Solusinya seperti apa? Terima kasih Abi dan Umi. Bu Fatimah, terima kasih Bu Fatimah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu Ustazah. Curhat nih Mama gitu ya. Curhat Abi. Terima kasih curhatannya. Teman-teman semuanya, ini yang dimaksud dengan leader mandiri itu tentunya masih perlu ditingkatkan. Kita sekali lagi sudah bikin tingkatan leader mulai dari SC20, SC150, SC500, SC1000. Fungsinya adalah supaya kita pada saat kita memimpin itu sudah memiliki satu wilayah-wilayah yang kemudian digabungkan menjadi satu. SC20 digabung menjadi satu SC150. SC150 digabung menjadi SC500 dan seterusnya sehingga langsung ke founder. Nah, teman-teman, ya, pada saat yang kayak gini-gini, tolong lepasin itu yang namanya kodok budeknya. Jangan pura-pura nggak denger yang tadi sampaikan, disapa kagak nyapa. Itu kan kayak kodok budek gitu kayaknya. Kodok budek dalam arti nggak peduli yang ngomongin yang hal-hal negatif, tapi yang kayak gitu dibuka, ya, itu dibuka. Jangan mentang-mentang kata Umi kodok budek yang kayak gitu, ya, kan kasihan leader yang di atasnya disapa kagak balas segala macam. Tolong teman-teman, kalau yang kayak itu jangan ditutupin kupingnya, dibuka, jangan jadi kodok, jadi ketahuan. Ya, jadi teman-teman terima kasih. Ini curhatan mungkin mewakili leader-leader yang lain juga. Teman-teman gini, pada saat yang laporan itu adalah yang wajib PIC, kami mewajibkan ada yang namanya pasti memiliki yang namanya grid leader, pasti memiliki group leader yang kita sebut dengan grup dari big project. Nah, teman-teman di sana yang SC20, yang SC150 pasti itu ada semua. Makanya yang harus diperhatikan adalah SC150 bertanggung jawab terhadap SC20, melaporkan kegiatannya
di setiap hari Ahad. Ini wajib hukumnya. Ini ya, semuanya ini ada 95. Ya, ada 95 leader. Abi anggap semuanya sudah leader karena sudah mitra. Maka yang wajib dilakukan adalah teman-teman laporan bahwa di SC 150 misalnya di misalnya ini di PIC 21 misalnya. Di situ adalah SC 150 Ibu Fatimah Nursam misalnya. Maka Ibu Fatimah Nursam wajib melaporkan kegiatan di seluruh grup kecilnya di Big Project 21 grup itu. Sehingga nanti dari perkumpulan itu, maka itu ada kurang lebih sekitar 7 kalau nggak salah ya. SC 21 berapa ininya? SC 150-nya? Ada 7 ya? Ada 5 Oh, 5 orang. Nah, ya. jadi nanti Ustadzah sebagai PIC merangkum dari hasil itu, kemudian melaporkan ke grup PIC. Baru nanti Arizal yang akan kemudian merekap dan akan dilaporkan kegiatannya di hari Selasa. Nah, itu mekanisme harus berjalan kayak gitu. Jangan sampai tadi di WA itu kodok budak itu namanya, nggak kedengeran. Dicopot dulu kopi, dikopot dulu. Jangan dikopot dulu. Maksudnya dibuka dulu, jangan budak. Edda kata-kata misal Betawi itu kayak gitu. Ya, jadi teman-teman mesti responsif. Itu kalau teman-teman menjadi a great leader. Perlu Umi sekali lagi, mungkin sekali-kali komunikasi tadi persuasif dan efektif terhadap S150. Yuk bareng-bareng ngomong kayak gini. Laporkan kayak gini ini sesuai dengan arahan Nabi. Laporkan ke Big Project, jangan diumum ke Big Project ya, masing-masing. Bulia laporkan grupnya. Terus kemudian ada siapa lagi tuh? Nah, Bu Haja Sulasi laporkan sehingga Umi hari Ahad malam jam 10 malam maksimal itu sudah laporan ke AA, punya waktu ya seharian hari Senin untuk menyusun. Emangnya gampang nyusun itu satu-satu. Saya aja sekarang nyerahin ke AA biar saya nggak terlalu banyak kerjaan yang kayak gitu ya. Biar yang lebih mudah gitu maksudnya. Tapi maksudnya A juga kadang-kadang masih lapor ke Abi. B si itu belum laporan. B si itu belum laporan, Masya Allah. Masa menjadi leader PIC juga masih kodok-kodok? Ya, janganlah. Sama-sama yuk kita sama-sama. Kan ujung-ujungnya adalah buat teman-teman semua menjadi great leader tadi judulnya. Makanya kalau ini menjadi concern buat kita, ya sekali lagi kita berada di final sprint. Ya, sebentar lagi kita akan finish di Q3, maka kita akan masuk ke Q4. Nah, teman-teman kita berlari kencang untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai reward-reward yang maksimal. Satu pesan dari Abi, teman-teman semuanya, ya, orang itu akan respect, orang sekali lagi akan respect terhadap Anda kalau Anda respect terhadap leader Anda. Leader sponsor, leader terus, leader terus, leader terus. Teman-teman juga, misalnya mohon maaf ya, ini ada Bu Rika nggak ini? Ada Bu Rika nggak? Ya, halo, ada Bu Rika nggak ini? Ada Bi, cuman sambil presentasi sepertinya. Oke. Nah teman-teman, Bu Rika walaupun itu SSW 31, tetapi secara struktural itu adalah emaknya adalah ustadzah. Maka apabila misalnya ada seseorang misalnya di bawah Pak Eko melahirkan misalnya ada seseorang misal Pak Sugeng ya namanya, Pak Sugeng, maka ya sebagai PIC maka Bu Rika wajib memperkenalkan asbabun nuzul, menceritakan tentang apa namanya istilahnya urutan ya sponsorship. Jadi misal, oh ini jadi apa sih? Berisik apa? Bu Cucu. Oh, halo Ibu Cucu. Sampai mana tadi aku ngomongnya? Jadi kebantu ya. Sampai mana tadi? Urutan Nabi. Nah, kan saya kalau ganggu suka kayak gitu. Jadi asbabun nuzulnya misalnya jadi gini. Pak Sugeng itu di atasnya ada Pak Eko. Nah, dari Pak Eko ada Bu Sari misalnya.
Bu Sari itu di atasnya ada Bu Rika. Nah, Bu Rika di atasnya itu ada Ustadzah Umi Kalsum. Di atasnya Umi Kalsum ada Abi misalnya kayak gitu. Itu wajib. Jangan sampai ada namanya dilating asbabun nuzulnya. Sehingga nanti pada saat ketemu Pak Sugeng ketemu walaupun istilahnya Ustadzah istilah bukan 31, nggak respect. Nggak kenal. Siapa tuh Ustadzah? Itu mah grup lain. Padahal secara urutan adalah nenek moyangnya istilahnya kayak gitu. Nah, itu yang diperlukan. Jadi teman-teman respectlah terhadap leader, walaupun mungkin bukan leader langsung, maka teman-teman akan direspect oleh tim yang ada di bawahnya. Nah, sehingga ya kesimpulannya teman-teman, sebelum Abi tutup mungkin nanti Umi ada tambahan. Ada tambahan? Jadi intinya teman-teman, kita memiliki tugas memimpin. Memimpin tugas seorang pemimpin agar menjadi be a great leader yang tujuannya adalah freedom, maka teman-teman yuk sama-sama bekerja sama terus membuat tadi team building ya. Sehingga team building itu kemudian mampu ya bersama-sama ya namanya marching forward, terus berjalan berbarengan ya. Walaupun tadi yang disampaikan tadi memiliki karakteristik berbeda, nanti kita harus wajib ya memix memblending semuanya. PR bukan PR ya, jawab teman-teman secara pribadi langsung ke Abi. Ada nggak teman-teman dari 90-an yang belum punya nomor Abi nanti minta pertanyaannya. Ini ada hadiah. Besok diserahkan di GWS. Pertanyaannya, menjadi seseorang leader itu ada 4 hal yang perlu ditingkatkan, yang perlu menjadi hal yang harus betul-betul ada. Singkatannya adalah K, A, S, H. Nah, silakan teman-teman ya, 4 ini apa saja, dan kemudian silakan terangkan sesuai dengan teman-teman semuanya. Ya, silakan sesuai dengan K itu apa, A itu apa, S itu apa, dan H itu apa. Nah, kemudian jabarkan masing-masing itu apa. Itu 1, ya. Itu poin 1. Jadi teman-teman silakan teman-teman tulis langsung ke WA. Itu soal kalau itu benar dapat, ya. Soal yang kedua itu juga dapat hadiah dari Umi. Ini kalau tadi dari aku, dari Umi. Ya. Halo, ini kok banyak apa? Nah, teman-teman semuanya, apabila seseorang betul-betul mampu memiliki sistem yang baik, yang good, maka teman-teman itu termasuk ke dalam habit sukses. Nah, 3 hal sistem yang teman-teman wajib harus dilakukan. Sistem yang wajib dilakukan sebagai habit for success ada 3. Silakan WA ke Umi. Ya, karena hadiahnya dari Umi gitu ya. Kalau benar, siapa yang paling tepat, dan jabarkan kalau misalnya 3-3-nya cuma ini, ada 3 ya, ada 3 nih, ada 3 kayak 3. Maka teman-teman nanti akan hadiahnya luar biasa. Ya, kalau Abi tadi adalah harus dimiliki, yang tadi adalah menjalankan sistemnya agar teman-teman memiliki habit for success. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab. Ya, silakan mau jawab dua-duanya boleh, sehingga nanti dapat dua-duanya hadiah. Maka insya Allah Abi akan pilih yang the best. Ya, dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Semuanya keputusan ada di Abi, itu soal Abi. Nah, dan Umi, pokoknya yang paling the best itulah yang akan mendapatkan hadiah terbaik. Nah, kan Abi sekarang sebagai pembicara, Naomi bagian nutup. Ya, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada
hal-hal yang kurang berkenan, tapi insya Allah semuanya adalah kebaikan teman-teman semuanya. Dan terakhir, kami tunggu besok Bapak Ibu buktikan belajar dari ini tentang komunikasi, dan teman-teman akan mampu membawa tim sebanyak-banyaknya di seminar bisnis syariah GWS besok siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tambahan 5 menit dari Umi. Ya, terima kasih Habib atas jawabannya. Mudah-mudahan Umi Kalsum dan Pak Faisal atau leader-leader besar yang lainnya mudah-mudahan terjawab ya. Iya, terjawab Bu Haji. Ya, makasih Bapak. Ya, itu Umi sebenarnya masih ada satu pertanyaan tuh Umi. Waduh. Ya. Ya, sekalian lah sama Umi. Nanti kan amplopnya bagi 2, Bu. Iya, ya, Bi. Baik. Dari Mr. Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mau tanya, semoga sehat selalu. Amin. Apa yang harus dilakukan ketika jaringan kita ingin kokoh dan pasif? Pasif ingin income stabil. Terima kasih. Apakah Umi mau menjawabnya? Ya. Ya, sebelum menjawab punya Pak Haji Roy, Umi mau nambahin dulu yang tadi disampaikan Ibu Saja Umi Kalsum, semuanya tentunya mitra SSW ingin cepat ya dalam 3 tahun itu pengen raihannya katanya seperti Abi dan Umi. Nah, Bapak Ibu untuk pengen sama raihannya sebentar lagi Allah akan berikan ketika Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Nah, ini kadang hal yang samanya ini nih yang belum dilakukan. Jadi kalau melakukannya sama, insya Allah Allah berikan yang sama ya hadiahnya juga. Nah, Bapak Ibu mohon nanti dicatat, ini adalah checklist yang harus Bapak Ibu betul-betul checklist gitu ya, apakah sudah dilakukan atau belum. Ini sebetulnya pola yang sudah ada di SSW. Pertama, itu adalah daftar nama. Ini berulang-ulang daftar nama. Sebelum daftar nama, Bapak Ibu membuat juga daftar dream atau daftar impian. Jadi saya di awal tuh sudah punya 100 daftar impian dan itu setiap pekan impian itu saya tambah. Misalnya impiannya apa? Ya yang mudah-mudah dulu, yang mungkin tidak pakai uang. Bapak Ibu selalu bilang go berkah. Mungkin apa? Oh, saya per hari mesti baca Quran setengah juz atau 1 juz atau apa. Itu sebuah goal ya, sebuah impian yang tidak memerlukan uang. Berikutnya nanti ditulis mempunyai income 5 juta per bulan. Terus mau jalan-jalan kemana? Mau umroh bulan apa? Itu ditulis semua. Kemudian Bapak Ibu buat tadi daftar nama. Dari daftar nama itu Bapak Ibu lalu undang. Undang kemana? Ke home sharing, ke seminar, atau dipresentasi langsung oleh diri sendiri, quick plan ya. Atau diundang, kita datangi, atau diundang ke seminar atau tidak datangi, kita lakukan. Kalau belum bisa presentasi, Bapak Ibu bawa produk, demo produk. Bawa kolagen, bawa betadin, bawa air, kocok-kocok di depan orang, kasih tahu ini loh begini-begini. Jadi lakukan hal itu. Setelah itu ngapain Umi tadi? Setelah kita mengundang, kitanya hadir dan menghadirkan orang-orang yang kita undang tadi. Kemudian setelah hadir dan menghadirkan, Bapak Ibu selalu diberikan kesempatan oleh Abi ada circle. Nah, nanti circle itu akan dilakukan per SC20. Sehingga makin mengerucut gitu ya. Oh, kalau di SC20-nya nggak ada yang nggak hadir ya, baru ngikut ke SC 150-nya. Nah, sebetulnya siklusnya adalah setelah menjadi SC20, maka leader itu memilih 1 orang dari 5 kiri, 5 kanan SC20, dipilih 1 orang untuk siapa yang akan dijadikan SC20 berikutnya. Ya, misalnya contoh Bapak A. Gitu. Misalnya contoh kemarin Pak Jun. Pak Jun memilih 1 Pak Sudirman. Pak Sudirman sudah lahir. Maka Pak Sudirman melahirkan lagi. Siapa 5 kiri 5 kanan Pak Sudirman? Oh, ada Pak Winantio. Maka Pak Winantio akan dibantu dilahirkan menjadi SC20. Nanti dari SC20 Pak Winantio ini ada 5 kiri 5 kanan, pilih lagi 1 maka lahirkan. Itu polanya seperti itu. Setelah lahir masuk lagi ke pembinaan founder setiap hari Jumat
2 pekan sekali ada pembinaan SC20. Mereka yang setelah lulus, maka dia akan masuk ke SC 150. Ada juga pembinaannya di hari Kamis. Yang masuk di SC 500, maka pembinaannya di hari Senin, kecuali pekan ini di hari Rabu. Nah, Bapak Ibu, siklusnya muter aja seperti itu. Dan di SSP sudah ada seminar yang sudah baku. Ya, baku itu maksudnya hari Selasa, itu di GWS. Bapak Ibu konsentrasi bagaimana hadir dan menghadirkan di GWS. Kalau Bapak Ibu belum punya home sharing, Bapak Ibu hadirkan lagi hari Sabtu ada di CSO Tebet. Ini sudah terdaftar di web bahwa Peraih Luxury, Abi Masturi dan Umi itu udah dikasih jatah hari Sabtu di CSO Tebet. Kemudian hari Ahad di Rumah Makan Sederhana Cipayung. Ini semua SSW boleh hadir. Bahkan orang lain, tim lain pun boleh hadir ketika mereka mau datang karena sudah terdaftar di PTBS. Hanya itu siklusnya Bapak Ibu. Jadi lakukan siklus ini, nah terus kapan kerjanya? Ya memang kerjanya hanya itu. Bawa ke Tebet, nanti aja, oh nggak bisa Bu Fatimah, saya kalau hari Sabtu. Oke, hari Ahad bagaimana? Datang ke Ahad. Dia nggak bisa hari Ahad, Selasa. Selasa nggak bisa, Sabtu. Sabtu nggak bisa, Ahad. Putra aja. Jadi kerjaan Umi Abi apa sih sampai di 3 tahun mendapatkan seperti itu? Yaitu seminar ke seminar ke seminar ke seminar. Ya, jadi jangan keliru, bingung ngapain? Ya dicek lagi, sudahkah bikin dream book, sudahkah membuat daftar nama, sudahkah mengundang ke home sharing seminar dan presentasi quick plan dan demo produk, sudahkah hadir dan menghadirkan, sudahkah cetak SC20 dan cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi. Oleh karena itu sekaligus menjawab Bapak Haji Roy tadi, bagaimana caranya punya grup yang kokoh dan punya passive income yang stabil. Pak Haji Roy dengan adanya mencetak terus SC20 kedalaman, maka kalau di Pak Haji Roy di kiri ada nanti SC20 bertumpuk, yang tentunya dia akan menjadi SC 150, di sebelah kanan juga nanti bertumpuk yang nantinya akan naik-naik, maka Pak Haji Roy ketika sudah punya kiri luxury, kanan luxury, insya Allah jaringannya begitu stabil. Ya, karena berarti di kiri udah 6.000, di kanan 6.000. Ya, karena mereka 3.000 kan. Luar biasa. Jadi ini adalah pondasinya. Abi membentuk SC20 itu adalah bangunan luxury. Bangunan luxury yang dimanifestasikan dari awal. Udah ada 5 di kiri, 5 di kanan. Yang 5 ini akan dipilih satu menjadi SC20. Maka dia akan berkembang. Nanti yang 5 juga akan jadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya 7 di kiri SC20, 7 di kanan, maka menjadi 75 dengan rekrutan sendiri. Maka akan lahir Bapak Ibu sendiri menjadi SC 150 atau raih motor cash 75. Ya, setelah Bapak Ibu menjadi 75, maka Bapak Ibu akan cetak lagi. Yang tadi 7 di kiri, 7 di kanan SC20, maka 2 dulu diselamatkan menjadi SC 150 kiri, ada 2, di kanan ada 2 menjadi peraih motor, maka Bapak Ibu otomatis menjadi peraih mobil cash atau SC 500. Maka orang tadi di kiri di kanan akan dibentuk lagi, meraih seperti kita mendapat mobil di kiri 4, di kanan 4, biasanya 3 aja udah meraih big mo cash. Ya, seperti Ibu Rosita dan Ibu Haja Cucu. Maka nanti Bu Rosita di sebelah kiri melahirkan Pajero 1 orang saja, di kanan 1 orang Pajero, maka udah pasti luxury. Udah, itu sudah mulai stabil. Karena kalau luxury insya Allah sudah bronze leader. Meleset-melesetnya seorang bronze leader itu 25 sampai 45 juta per bulan. Ya, maka itu mulai kokoh, passive income-nya stabil. Ya, apalagi Bapak Ibu ada bocoran. Tetapi bocoran ini para peraih luxury sudah dikasih tahu bahwa setelah ada reward 1 miliar, nanti di tahun baru akan diluncurkan, ya, bocoran aja dulu, bocoran dikit. Bocoran. Bocoran setelah luxury 1 miliar, PTBS akan, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang, nggak apa-apa lah, bismillah, mudah-mudahan ketika dibocorkan Bapak Ibu berdoa dan Pak Haji Febrian akan meluncing ini nanti gitu ya, setelah besok setelah GSS Peraih Luxury akan ada meeting khusus gitu ya, Grand Luxury, maka nanti akan di launching Grand Luxury 3 miliar.
Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Bapak Ibu punya masa depan yang luar biasa. Setiap tahun Bapak Ibu bisa pergi haji khusus, bisa mengunjungi tanah suci Bapak Ibu, bisa beribadah, bisa lunas utang, tidak perlu berutang lagi. Anak keturunan kita putuskan mulai dari sekarang, jangan punya hutang. Mulai dari anak keturunan kita tidak perlu berhutang, karena Bapak Ibu sudah diberikan potensi yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, jadi mulai sekarang jangan ada yang katanya entar-entar. Terus kemudian Umi itu selalu cerewet ya. Trial closing ini yang lebih penting Bapak Ibu. Jadi kalau habis presentasi, Bapak Ibu jangan sampai dibiarkan orang itu pulang dengan bingung. Jangan kelamaan ya. Jadi habis presentasi itu sodorin shred formulir. Itu namanya trial closing. Pak, saya bantu ya Pak isi formulirnya. Maaf Pak, KTP-nya. Jadi orang itu jangan dibiarkan untuk mikir gitu loh. Dicecer kalau bahasa ininya. Kalau Umi itu diinjeknya dicecer. Ayo Pak, saya bantu, boleh KTP-nya Pak, ditulis bla 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 bla. Boleh Bapak ini mau cash atau mau transfer? Jangan dikasih waktu untuk bicara gitu, jangan. Pak mau cash, mau transfer, ini produknya, ini produk ini, Bapak perlunya ini. Jangan kelamaan Bapak Ibu. Sekarang luar biasa. Setelah 1 miliar, para peraih luxury akan mendapatkan grand luxury 3 miliar. Jadi ayo semangatnya, semangat untuk berdakwah, semangat untuk beribadah. Ya, itu aja Pak Haji Roy. Mudah-mudahan dapat menjawab. Dan ini menjadikan semangat kita mendekatkan diri kepada Allah, semangat kita untuk berkarya di dalam diberikan usia yang kita tidak tahu kapan Allah panggil, tapi kita berkarya terus. Mungkin kita tidak menikmati apa yang kita lakukan, tapi anak cucu keturunan kita, mereka lah yang akan menjadi penerus kita, menjadi hafiz-hafiz Quran, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan itu sebagai amal jariah kita yang akan mengalir terus ya. Terima kasih. Itu dari Umi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk semangat. Semangatnya makin membara. Jangan ada kata aduh pada tidur. Biarkan aja. Yang tidur kasih selimut. Habis kasih selimut mau diapain terserah, mau tidur mau bobok terus, kita yang bangun ya. Sehingga pada saat bangun mereka bingung, oh kok Bu Haja Fatimah udah lari kemana ya gitu. Jadi biar mereka yang mencari, kita niatkan, kita minta kepada Allah untuk menggerakkan hati mitra-mitra kita ya. Terus semangat, terus minta pertolongan pada Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Pak Haji, Bu Haji. Baik, Abi dan Umi, terima kasih. Apakah ada Arizal atau bagaimana? Ada dong. Ada. Baik, terima kasih. Tak terasa saat ini kita telah di penghujung acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada AA.